Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 9. Tema Gereja Bethel Indonesia tahun ini, baik yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri, adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Ya, jadi semua Gereja Bethel Indonesia mengkhotbahkan tema ini. Dan hari ini atau malam ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu semua? Amin. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bergantian dan nanti sama-sama di ayatnya yang ke-9. Saya mulai firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayat 2. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, Akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menyebut namanya, sebab ia tahu di mana Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah berturut untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Heri, dan orang Yebus. Sama-sama. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang memberkati kita semua pada sore hari ini. Allah pernah berjanji kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berbunyi, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Allah berjanji kepada Abraham, dilanjutkan kepada Ishak, dilanjutkan kepada Yakub, bahwa keturunan mereka atau bangsa Israel akan menjadi orang asing di satu negeri, dan mereka akan diperbudak, saudara, kurang lebih 430 tahun. Dari sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti Allah akan genapi. Amin. Allah bukanlah manusia sehingga dia berjanji dia lupa dan tidak menepati. Tapi ketika dia berjanji, firman yang keluar dari mulut dia pasti akan tergenapi. Dan kalau saya dan saudara lihat dari pasalnya yang kedua, Keluaran pasalnya yang kedua, firman Tuhan berkata ayatnya yang ke-23 sampai 25. Ayat di atas, Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena apa, saudara? Perbudakan.
dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara lihat, Tuhan tuh kalau kasih firman, itu firman tuh tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kalau saudara dapat janji Tuhan, saudara harus percaya janji itu, saudara harus uji janji itu, dan saudara harus tetap pegang janji itu. Karena apa yang Allah janjikan saudara, itu bisa bersifat cepat terjadi, tapi juga bisa bersifat lambat terjadi. Jadi ketika Allah sudah menggenapi, maka puji Tuhan. Tapi kalau Allah belum menggenapi, maka kita pun juga tidak boleh lelah atau menantikan jawaban daripada Tuhan. Sebab Allah setia dengan perjanjiannya. Nah pertanyaannya, Tuhan menggenapi firman-Nya kepada orang Israel. Tetapi siapakah yang akan diutus Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir? Alkitab mencatat Yusuf dan orang-orang seangkatannya semuanya sudah meninggal. Raja yang baru yakni Firaun saudara, dia itu memerintah, dia tidak mengenal Yusuf dan orang-orang Israel yang seangkatan dengan Yusuf. Sehingga dia semakin menindas orang-orang Israel dengan pekerjaan yang lebih berat. Tapi saudara-saudara, di tengah penindasan itu, ternyata Tuhan tidak kurang stop orang untuk Tuhan pilih dan persiapkan menjadi pemimpin yang akan pergi membebaskan umat Israel dari negeri Mesir. Orang itu adalah saudara Musa. Musa adalah seorang yang sungguh-sungguh mendapatkan anugerah Tuhan karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah orang yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi seorang yang akan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Alkitab catat, Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Dan ketika dia sedang menggembalakan kambing domba, maka tiba-tiba dia lihat satu penglihatan di mana saudara rumput itu saudara keluar api, tapi rumput itu tidak terbakar. Musa ketika diambil dari air saudara, dia dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Sehingga minimal Musa itu dapat pengajaran tentang Allah atau Tuhan. Jadi ketika dia lihat penglihatan itu, maka dia mau pergi saudara untuk menghampiri, melihat lebih jelas. Maka Allah berfirman bahwa Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Allah tidak bisa dihampiri dengan dosa. Allah hanya bisa dihampiri dengan kekudusan. Musa melihat ini satu penglihatan yang sungguh-sungguh datang dari Allah. Tahukah kita bahwa Allah itu saudara tidak bisa menempatkan diri secara khusus kepada manusia. Sebab Allah itu maha kudus dan manusia itu berdosa. Tetapi saudara-saudara, Allah itu bisa menampakkan dirinya kepada manusia dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah Allah bisa pakai malaikat Tuhan untuk menampakkan dirinya kepada manusia. Dan saudara-saudara, penampakan ini adalah Allah hadir sendiri untuk bertemu dengan Musa dan berbicara dengan Musa. Penampakan ini namanya adalah teofani, atau penampakan dari Allah yang memakai wujud daripada malaikat untuk bertemu dengan Musa. Saudara-saudara, malaikat Tuhan yang menampakkan diri ini sebenarnya sukar atau sulit sekali. Karena Musa itu orang berdosa, Musa itu tidak layak. Tapi ternyata Allah punya rencana yang besar. Dia ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga dia mau untuk pakai Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Saya kasih satu pelajaran buat kita semua.
wujud malaikat saudara adalah roh. Jadi malaikat itu tidak bisa disentuh. Kenapa? Karena wujudnya adalah roh. Karena itu berdasarkan sifatnya sebenarnya mereka tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tetapi bukan berarti bahwa malaikat tidak bisa menampakkan diri kepada seseorang, baik melalui mimpi, penglihatan, ataupun secara langsung. Kepada siapa malaikat menampakkan diri, maka ia akan dapat dilihat oleh orang tersebut. Salah satu contohnya dalam Kejadian pasal 16, malaikat Tuhan atau Teofani datang menghampiri Abraham dan berkata bahwa engkau akan memiliki keturunan. Bahkan engkau akan memiliki keturunan yang jumlahnya bukan sedikit, tapi jumlahnya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi Allah yang begitu maha kudus tidak akan pernah bisa dihampiri dengan saya dan saudara yang kotor dan berdosa. Tapi kalau Allah mengendaki sesuatu, dia bisa pakai segala sesuatu untuk menampakkan dirinya kepada saya dan juga saudara. Ada amin? Berarti itu bukan sekedar biasa-biasa, tapi itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa bagi saya dan juga saudara. Dan penampakan dari malaikat Tuhan saudara itu menunjukkan bahwa Allah Tritunggal telah ada dan telah hadir pada waktu itu. Yesus belum hadir secara fisik, tapi secara wujud roh Yesus itu saudara. Sehingga Allah Tritunggal bekerja dari dahulu zaman perjanjian baru bahkan sampai hari ini. Nah, saya kasih data saudara, ada dua bukti bahwa malaikat Tuhan yang menjumpai Musa adalah Teofani atau malaikat Tuhan. Yang pertama adalah kata malaikat Tuhan biasanya menggunakan huruf M besar. Saya coba kasih firman Bilangan 22 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, saudara lihat di LCD, berjalanlah pula malaikat Tuhan dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bandingkan dengan Keluaran 33 ayatnya yang kedua. Alkitab berkata, aku akan mengutus seorang apa saudara? N-nya besar atau kecil? Kecil, berarti ada perbedaan, di mana malaikat itu jumlahnya cukup banyak dan mereka itu saudara punya tugas yang berbeda-beda. Tapi kalau sampai Allah menampakkan dirinya kepada manusia, maka itu disebut malaikat Tuhan atau Teofani. Allah yang menggunakan wujud malaikat untuk menyatakan dirinya kepada seseorang. Kemudian saudara-saudara, bukti yang kedua adalah selalu berbicara atas nama diri sendiri atau Allah, bukan atas nama orang lain. Contohnya adalah malaikat Gabriel, yang artinya malaikat yang membawa pesan Allah kepada manusia. Kemudian malaikat Mikael, yakni malaikat yang berjaga-jaga untuk orang-orang percaya. Jadi dari sini jelas saudara-saudara bahwa Allah adalah pribadi yang nyata, yang sungguh, yang menyatakan dirinya kepada Musa. Jelas saudara-saudara? Itu bukan sekedar penampakan penglihatan biasa, tapi justru Allah yang hadir dan dia menampakkan dirinya kepada Musa, karena Musa mendapatkan anugerah untuk bisa menjadi orang yang akan diubahkan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, saya catat saudara, sebelum Musa diutus oleh Tuhan, Allah mau supaya Musa harus mengerti bahwa Allah yang Musa layani dan orang Israel sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Sebelum Musa dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, Musa harus mengerti bahwa Allah yang dia layani adalah Allah yang Maha Kudus. Kalau kita, saya dan saudara punya konsep begini saudara, maka kita akan tahu siapa yang kita sembah dan layani. Kalau kita bisa menghampiri Tuhan sore ini saudara, itu semua mutlak karena anugerah Tuhan. Kita semua orang yang tidak layak,
Tapi ternyata Tuhan punya rencana bagi saya dan saudara untuk dilayakan dan menjadi orang-orang yang mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Saya catat saudara-saudara, perjumpaan Musa dengan Allah di kaki gunung Sinai merubah jalan hidup Musa. Nah, ada 3 hal saudara di mana jalan hidup Musa yang diubah oleh Allah Tritunggal. Yang pertama adalah Musa orang berdosa yang dipersiapkan dan dipilih Allah menjadi pemimpin dan nabi bagi umat Israel. Musa punya latar belakang ini tidak bagus. Bahkan ketika dia lahir, itu Firaun kasih perintah mandat, semua anak laki-laki orang Yahudi yang lahir harus dibunuh. Dia perintahkan kepada 2 bidan di Mesir, namanya Sifra dan Pua. Kalau perempuan Yahudi melahirkan atau orang-orang Ibrani melahirkan, kalau lihat anak laki-laki, cekik, kasih mati. Tapi kalau perempuan biarkan hidup. Kenapa begitu? Supaya orang Israel tidak tambah berkembang biak di Mesir. Jangan-jangan kalau ada musuh yang berperang melawan Mesir, maka mereka akan jadi sekutu daripada musuh-musuhnya orang Mesir. Tapi Alkitab bilang saudara-saudara, bidan-bidan itu takut akan Tuhan. Sehingga mereka bilang kepada Firaun, sebelum bayi orang Ibrani keluar, atau sebelum kami sampai, perempuan-perempuan Ibrani itu sudah melahirkan karena mereka kuat-kuat. Padahal sebenarnya mereka itu saudara takut akan Allah sehingga mereka tidak mengeksekusi bayi-bayi orang Ibrani yang lahir. Maka Firaun marah. Firaun perintahkan bahwa semua anak laki-laki yang lahir harus dibunuh dan dilemparkan ke sungai Nil. Orang tuanya Musa, ibunya Musa berpikir keras, sembunyikan Musa selama 3 bulan, tapi tidak tahan. Akhirnya pakailah cara, taruh Musa di dalam sebuah peti dan lepaskan Musa di tengah-tengah sungai Nil. Tiba-tiba putri Firaun yang sedang mau mandi melihat ada sebuah peti, dan ketika diambil, tahulah dia bahwa itu bayi orang Ibrani. Makanya arti dari Musa adalah yang diambil atau yang ditarik dari air. Singkat cerita, kakaknya perempuan yang membesarkan bersama dengan ibunya, dan ketika besar, maka Musa dikembalikan kepada putri Firaun dan tinggal di istana Firaun. Tapi satu ketika Musa melihat orang-orang Mesir menindas saudara-saudaranya. Musa lihat kiri kanan tidak ada orang. Musa langsung bunuh orang Mesir itu dan kubur di mana saudara? Dalam pasir. Musa besoknya lagi melihat orang-orang Ibrani bertengkar. Dia ingin tegur lagi, tapi orang Ibrani tersinggung dan berkata, maukah engkau mau membunuh kami juga? Dari situ tahulah Musa bahwa ternyata perkara dia membunuh orang Mesir sudah kedengaran sampai kepada Firaun. Singkat cerita, Musa lari dari Mesir ke tanah Midian. Itu jaraknya jauh sekali saudara. Musa ketakutan, kenapa? Karena dia akan dibunuh. Akhirnya dia menikahlah dengan anak perempuannya Yitro yang bernama Sipora. Pekerjaan Musa adalah sebagai gembala kambing domba. 40 tahun Musa punya pekerjaan gembala kambing domba. Tapi ternyata ketika dia tiba di kaki gunung Sinai, disitulah perjumpaan dia dengan Tuhan. Dan Tuhan mau merubah jalan hidup daripada Musa. Musa yang berdosa saudara, Tuhan pilih dia dan persiapkan dia menjadi seorang pemimpin dan nabi bagi umat Israel. Keluaran pasal 3 ayat 10 dan 12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Musa, saudara, dia rasa dia ini tidak layak, dia ini orang berdosa. Tapi saya mau berkata, kalau Allah punya rencana bagi hidup kita, maka dia pasti akan merubah kehidupan saya dan saudara. Bukan jadi orang yang biasa-biasa, tapi jadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Musa sendiri tidak percaya diri. Loh, dia mantan pembunuh. Dia cuma pekerjaannya gembala kambing domba. Jumlahnya hanya bisa dihitung dengan jari. Bagaimana dia bisa pergi untuk memimpin orang Israel yang jumlahnya sudah hampir 2 juta orang? Tapi dari sini kita belajar bahwa orang yang setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan menghargai apa yang dia buat, dan Tuhan akan percayakan kepadanya perkara yang lebih besar. Musa gembalakan kambing domba 2-3 ekor. Tapi Tuhan sudah persiapkan Musa. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak pernah lihat CV dia atau latar belakang dia. Kalau Allah punya rencana, Allah sanggup pilih dia dan pakai dia untuk menjadi seorang yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Musa yang pembunuh dirubah oleh Tuhan menjadi pemimpin. Musa yang tidak bisa, ternyata Tuhan pilih dia untuk menjadi nabi bagi orang Israel. Yesus datang, saudara-saudara, untuk merubah jalan hidup kita. Mungkin kita semua tidak dipanggil jadi pendeta seperti saya yang full timer melayani Tuhan. Tapi ingat, setiap kita dipanggil, saudara, untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin hari ini ada banyak orang yang hidup dalam kegelapan, dan mungkin Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah mereka supaya saya dan saudara bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada mereka. Di momen Natal ini ada banyak orang yang belum bertobat, masih hidup dalam kehidupan yang lama. Ini tugas saya dan saudara untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada mereka. Di kantor saudara bekerja, saudara bisa jadi pemimpin, bisa jadi nabi di sana untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi tidak membatasi bahwa saya dan saudara hanya menyampaikan pesan Tuhan di gereja atau di mimbar. Tapi dimanapun kita berada, ayo bawa kabar Natal bahwa Yesus datang, saudara, untuk mengubah jalan hidup setiap manusia. Kenapa? Karena Yesus tidak mau manusia hidup biasa-biasa. Tapi Yesus mau supaya manusia bisa dipakai jadi Allah Tuhan, untuk bisa menceritakan kemuliaan-kemuliaan Tuhan kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Musa ini pembunuh. Bahkan Musa sendiri mau dibunuh, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Allah hadir menjumpai Musa dan merubah jalan hidupnya Musa. Lihat Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Pada waktu itu Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yahweh, tapi hanya sebagai El Shaddai pada waktu itu. Ketika menampakkan diri kepada Abraham, maka Allah menyatakan diri namanya adalah El Shaddai.
Tapi ketika Musa dipakai dan diutus, maka Allah menyatakan dirinya, namanya adalah Yahweh. Artinya Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Jadi Musa sendiri, dia ini bingung. Kalau dia pergi nanti orang Israel tidak percaya kepada dia, bagaimana? Allah apa atau Allah siapa yang mengutus dia? Maka Tuhan bilang, pergi dan sampaikan kepada mereka, namaku adalah Yahweh, yakni Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi secara manusia, Musa ini tidak mampu, saudara-saudara. Musa tidak bisa. Tapi saya mau berkata kepada kita, di tangan Tuhan saya dan saudara akan dimampukan. Di tangan Tuhan saya dan saudara akan dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Kita semua yang hari ini sudah selamat, jangan mau selamat sendiri. Ada amin? Coba lihat, ada banyak orang di luar sana yang belum bertobat. Di kota kita sendiri momen Natal dipakai oleh orang-orang yang Kristen KTP untuk apa? Mabuk-mabukan. Loh, Natal itu bukan kesempatan untuk mabuk-mabukan. Natal itu datang ke gereja, dengar firman Tuhan dan bertobat. Ini Natal datang ke gereja minta ampun, pulang kumat lagi. Makanya Kristen tobat dan kumat. Atau Kristen napas, Natal dan Paskah. Masih banyak orang hidup dalam kegelapan. Nah, ini tugas saya dan saudara. Jadi Yesus datang, saudara, untuk selamatkan kita, tapi bukan hanya sampai di situ. Tugas kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Masih banyak orang hidup dalam kegelapan, saudara-saudara. Kekristenan di Indonesia jumlahnya berapa banyak? Tidak sampai 20%. Berarti masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita ini ditempatkan oleh Tuhan di mana-mana untuk bisa menjadi terang Kristus. Seperti Musa yang orang berdosa, tapi Tuhan bisa pakai dia menjadi pemimpin dan nabi bagi orang Israel. Kalau Musa saja Tuhan bisa pilih dan pakai, saya yakin kita pun juga pasti Tuhan bisa pilih dan pakai saya dan juga saudara. Ada amin? Panggilan kita tidak selalu jadi pendeta, saudara-saudara. Tapi ingat, panggilan kita jadi pelita dimanapun kita berada. Makanya ketika hidup, jaga kehidupan baik-baik. Di tengah-tengah dunia kita ada ini, anak-anak muda bergaul dengan baik. Jangan orang bilang saudara pelayanan, ibadah terus, tapi hidup sama dengan orang yang tidak pernah gereja dan pelayanan. Harus berubah. Karakter kita harus berubah. Tidak sempurna langsung berubah, saudara, tapi tahap demi tahap. Jadi orang lihat kita setiap tahun hidupnya berubah, hidupnya berubah. Jangan hanya kita kejar-kejar berkat Tuhan, tapi hidup kita sendiri tidak berubah. Harusnya kita berubah sebab Yesus datang, saudara-saudara, untuk mengubah jalan hidup kita. Kita yang harusnya binasa karena kita berdosa, tapi Dia ubah kita menjadi orang-orang yang diampuni dan siap dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi momen Natal ini kesempatan bagi kita, seperti gembala-gembala. Ketika mereka pulang lihat Yesus, mereka ketemu orang-orang di jalan-jalan. Mereka bilang, Yesus Juru Selamat Mesias sudah lahir di Bethlehem. Orang-orang semua heran. Mereka tahu dari mana? Tapi karena mereka yang lihat, makanya mereka mau bersaksi betul bahwa Kristus Juru Selamat Mesias telah lahir. Saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan penyambung lidah Allah? Saudara tidak usah pandai berkhotbah, tapi jadi pelita dimanapun saudara-saudara itu berada. Lewat kehidupan, lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang saudara bisa bagikan. Ada banyak orang yang bisa diberkati dengan firman Tuhan. Seperti Musa, mantan seorang pembunuh, tapi Tuhan bisa pilih dan persiapkan dia menjadi pemimpin dan nabi Tuhan. Mustahil bagi Musa, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama.
Jalan hidup yang kedua yang Tuhan rubah dari kehidupan Musa adalah Musa orang biasa yang diubah Tuhan menjadi orang luar biasa. Lihat pasal 4 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan bunyinya begini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Orang Israel ini bangsa yang memang keras kepala. Makanya ketika Musa memanggil dia, Musa sendiri tidak mau, karena ini bangsa yang tidak mau dengar Tuhan, tidak mau dengar siapa-siapa. Mereka punya telinga tapi tuli, punya mata tapi buta. Jadi Musa sendiri tidak percaya diri. Tuhan, tugas ini berat sekali. Tapi saya mau bilang, Musa yang biasa-biasa, di tangan Tuhan dia jadi orang yang luar biasa. Lihat ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa saudara? Tongkat. Ternyata Musa sebagai mantan gembala, dia masih punya tongkat di tangan dia. Allah tidak pernah minta sesuatu dari kita ketika saya dan saudara tidak punya itu. Tapi Allah selalu minta sesuatu dari kita ketika kita punya itu. Dan pada waktu itu Musa hanya punya modal satu aja, yakni tongkat. Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Lanjut. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tongkat dari kayu, ketika Allah perintahkan lempar, berubah jadi apa? Ular. Berarti Tuhan tuh bisa bikin segala sesuatu, saudara. Sebab dia adalah pencinta, makanya dia mampu melakukan segala sesuatu. Lanjut. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi orang Israel kalau tidak lihat mujizat tidak akan percaya. Mereka harus lihat mujizat dulu baru percaya. Lanjut. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Tangan yang sehat ketika dimasukkan berubah menjadi apa? Kusta. Jadi saudara, tangan yang masih mulus-mulus tuh bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan makasih saudara tangan kudis, kurap, pandu dan lain sebagainya, gampang sekali itu. Saudara mau pakai apa? Alat-alat lotion atau peralatan kecantikan seperti apapun, kalau Tuhan bilang kusta, kusta. Tuhan bilang kudis, panu, kurap, kena. Makanya jangan ada yang sombong-sombong. Kalau cantik, tampan, ganteng, jangan sombong-sombong lah. Tuhan bisa kasih kusta di saudara pemuka 1 detik aja langsung jadi kusta itu. Tuhan sanggup bikin apa aja saudara. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam baju, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Luar biasa. Ayat 8, 9. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Berarti Tuhan perlengkapi Musa dengan 3 mujizat.
Yang pertama, tongkat yang ada di tangan dia. Yang kedua, apalagi saudara-saudara? Tangan yang bisa mulus, sehat menjadi kusta. Kemudian yang ketiga, air sungai Nil bisa menjadi darah. Dan firman Tuhan mencatat, dengan tongkat Musa melakukan banyak sekali mujizat. Walaupun dukun-dukun yang ada di Mesir bisa buat mujizat, tapi Alkitab bilang tongkat Musa itu menelan ular-ular ataupun juga mujizat yang diperbuat oleh dukun dari Mesir yang namanya Yanes dan juga Yambres. Alkitab mencatat kurang lebih, saudara, dengan tongkat Musa melakukan beberapa mujizat, yakni tulah yang pertama, air berubah menjadi darah. Yang kedua adalah Tuhan kirim katak. Musa ulurkan tangan, maka katak dari mana-mana Tuhan kirim memenuhi negeri Mesir. Tulah yang ketiga yakni nyamuk. Dan tulah yang ketujuh hujan es. Tulah yang kedelapan belalang. Dan yang terakhir adalah Musa membelah laut Teberau dengan apa, saudara? Tongkatnya Musa. Berarti orang yang biasa, tapi kalau Tuhan pilih, Tuhan rubah hidupnya, dia akan jadi orang yang luar biasa. Amin. Jadi kalau Tuhan rubah kita, saya dan saudara, ini bukan biasa-biasa, luar biasa. Dulu orang lihat saudara tidak tahu gereja, sekarang saudara rajin gereja, saudara pelayanan dengan sungguh-sungguh. Saudara dulu tidak bisa apa-apa, tapi sekarang saudara ketika ketemu Tuhan, cinta Tuhan, kenal Tuhan, Tuhan kasih saudara talenta, Tuhan kasih saudara karunia, sehingga orang bilang, dia belajar di mana kok dia bisa? Saya mau berkata kepada kita, di tangan Tuhan saya dan saudara yang biasa akan jadi orang yang luar biasa. Bola basket yang jumlah atau harganya cuma puluhan dolar di tangan Michael Jordan, itu bola basket akan jadi jumlahnya ratusan miliar, bahkan sampai triliun. Sepak bola atau bola kaki saudara yang nilainya cuma puluhan dolar, tapi di kaki dari Ronaldo, Mbappe dan Lionel Messi jadi jumlahnya triliun, saudara. Jadi jangan anggap saya dan saudara ini orang biasa-biasa. Kalau Tuhan pakai kita, Tuhan rubah jalan hidup kita, saudara akan dilihat orang. Saudara diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya dulu sekolah, saudara, tidak pernah belajar. SD, SMP, SMA. Sekolah tiap tahun, naik kelas, buku cuma satu aja. Bagaimana bisa kerjakan tugas? Suruh teman-teman cewek di kelas kerjakan tugasnya saya. Harus. Saya tahu aja besok datang ke kelas, PR sudah selesai. Dan betul saudara, semua mereka kerjakan kasih saya PR. Karena saya rayu mereka, makanya mereka kerjakan. Iya. Bahkan dulu ketika ketemu teman-teman, panggil kita dengan kata-kata yang kotor. Tidak panggil nama, tapi jenis binatang yang biasanya tumbang di bulan Desember, babi dan anjing. Itu bahasanya anak-anak muda yang belum bertobat. Bahkan maki. Tapi ketika Tuhan pilih saya bisa jadi pendeta, melayani Tuhan, sebutan panggilan mereka, respon mereka berbeda. Ketemu di mana-mana, selalu bilang shalom, Pak Pendeta. Langsung rubah saudara. Saya kemana-mana tidak kenal orang, orang selalu kenal saya. Siapa yang rubah kehidupan saudara? Tuhan Yesus yang rubah kehidupan. Jadi kalau saya dan saudara bisa diubah oleh Tuhan dari orang biasa jadi luar biasa, itu mutlak karya Allah dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, Musa, modal kamu cuma tongkat, tidak ada yang lain. Tapi ketika aku menyertai engkau, engkau akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kepemimpinanmu ketika memimpin orang Israel.
Yesus datang rubah kehidupan saya dan saudara pun juga seperti Musa. Kita yang biasa-biasa jadi orang yang luar biasa. Ada banyak hal yang Tuhan rubah. Kalau saya kasih kesempatan saudara bersaksi di sini, sampai besok pagi kita tidak pulang. Kenapa? Karena Tuhan rubah kehidupan saudara. Minimal. Belum sempurna, tapi kelihatan dari hari demi hari. Saudara yang dulu tidak tahu nyanyi, tapi ketika ada di gereja di tempat ini, bisa jadi singers, bisa jadi WL. Saudara yang tangannya kaku, tapi Tuhan rubah menjadi tangan yang lincah sehingga bisa main musik di tempat ini dengan luar biasa. Amin. Harus ada amin. Loh, siapa sangka saudara bisa berubah? Siapa yang sangka? Saya tidak pernah sangka saya bisa main musik, saya bisa cipta lagu, saya bisa jadi komposer, saya bisa jadi arranger, saya bisa jadi pendeta. Ada banyak talenta yang Tuhan kasih kepada saya. Dulu saya siapa? Sebelum bertobat, saya ini pemalunya luar biasa. Tapi ketika saya bertobat mulai melayani Tuhan dari usia 16 tahun, Tuhan rubah hari demi hari. Bukan hanya bicara di sedikit orang, tapi kalau orang undang khotbah di mana-mana, Tuhan perlengkapi dengan hikmat marifat daripada Tuhan sehingga bisa berbicara di banyak orang. Itu semua mutlak karya Allah. Jadi Yesus datang saudara, merubah kehidupan kita yang biasa menjadi luar biasa. Jadi jangan ada lagi yang rendah diri ya. Ketemu orang tanya apa kabar? Saudara tatap mata dia bilang luar biasa dalam nama Tuhan. Iya, jangan saudara tunduk-tunduk luar biasa. Loh, saya dan saudara ini anak Tuhan. Tuhan rubah hidup kita ini sudah luar biasa. Seperti Musa yang belum lihat luar biasa, tapi Tuhan sudah tunjukkan tanda-tanda bahwa bersama dengan aku, engkau yang biasa menjadi luar biasa. Harus percaya diri, ada amin. Karena Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang kaya, tapi Yesus datang juga buat orang-orang sederhana seperti para gembala-gembala. Segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Sebab Yesus lahir bawa kesukaan bagi seluruh bangsa. Juru selamat telah lahir. Damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan kepadanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara-saudara, Musa orang yang tidak mampu, yang dikirimi oleh Tuhan orang yang mampu. Ini orang hebat saudara. Makanya kalau saya dan saudara mau diberkati, mau dipakai oleh Tuhan, jangan sok-sokan di hadapan Tuhan. Saudara harus bilang, Tuhan saya tidak bisa Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Dan ada begitu banyak orang di Alkitab, ketika Tuhan mau pakai mereka, Tuhan mau ubah kehidupan mereka, mereka itu mayoritas tidak percaya diri. Mereka tidak mampu, kenapa? Karena proyek kerajaan surga itu berat saudara. Tapi ingat, ketika kita tidak mampu, Tuhan pun juga pasti akan kirim orang-orang yang mampu yang ada di sekeliling kita. Lihat firman Tuhan Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan berkata, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Jadi Musa bilang, Tuhan, saya ini gagap, saya ini lidahnya berat. Terus Tuhan bilang begini, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi sebelum Musa dipanggil, dia waktu menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro, bahkan ketika dia besar, dia itu ternyata punya kelebihan-kelebihan. Dia kuat, tapi ternyata Musa punya kekurangan satu, yakni berat lidah atau berbicara tidak fasih. Nah, bagaimana Musa bisa jadi pemimpin? Lidahnya berat. Bagaimana Musa bisa khotbah? Lo dia khotbah ngomong 10 kalimat aja itu kayaknya 1 menit baru selesai itu. Gagap, para orang tidak ngerti.
Tapi ingat, Tuhan bisa merubah segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang Tuhan bilang di sana? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang cipta buat saudara dan saya punya lidah? Bapak dan mama? Tidak. Yang buat lidah kita ini adalah Allah. Makanya lidah itu pakai dengan baik-baik. Amsal bilang, barang siapa mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupnya, maka dia harus pakai bibir, mulut, lidahnya berkata-kata dengan baik. Jadi kalau Tuhan yang sanggup buat lidah, maka Tuhan pun juga yang sanggup bikin segala sesuatu yang sukar bagi manusia itu menjadi mudah bagi Allah. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi Musa ini memang keras kepala. Tapi keras kepalanya Musa ini ada alasan. Seperti saya dan saudara yang dipaksa-paksa melayani, saudara bilang, aduh saya tidak bisa. Tidak bisa bagian, tidak bisa. Saya cuma bisa datang, duduk di kursi gereja, kemudian dengar firman, memuji Tuhan, kolekte jalan, kasih kolekte. Setelah itu doa berkat, buka tangan, pulang, dapat berkat. Jadi alasan kita pun juga sama seperti Musa. Dan ini sesuatu yang jujur, saudara. Tapi ingat, alasan Musa ini dikategorikan sebagai alasan yang berdalih. Alias, Musa itu punya banyak alasan untuk tidak mau dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka engkau harus berbicara kepadanya. Dari ayat 14, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia apa, saudara? Pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Jadi Musa yang ngomong firman, Harun yang terjemahkan atau seberangkan itu kata-kata atau firman Tuhan. Kalau pengkhotbah sekarang, orang Indonesia khotbah di Amerika tidak tahu bahasa Inggris, tahu cuma yes, no, thank you, good morning, good evening, tahu itu aja. Tapi kalau Tuhan bisa pakai, ada orang yang Tuhan persiapkan untuk terjemahkan. Betul atau tidak, saudara? Makanya saudara yang bilang, Tuhan tunggu saya belajar bahasa Korea, bahasa Inggris baru nanti Tuhan utus saya. Jangan. Kalau Tuhan sudah panggil, ikut aja maunya Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim orang-orang yang pandai yang ada di sekeliling saudara untuk bisa bantu saya dan juga saudara. Kalau anak teologi beda. Ketika doa pengutusan waktu wisuda, semua berlutut angkat tangan. Waktu doa bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, utus dia. Kenapa? Karena tidak mau diutus ke desa-desa. Maunya melayani Tuhan di kota besar, DKI, daerah khusus ibu kota. Kalau dikirim ke pedesaan dia tidak mau, karena jadi pendeta di desa itu susah, makan susah, ya, uang kolekte sedikit, jadi tidak mau. Jadi ketika doa bilang sama Tuhan, ini aku, utus dia Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang panggil saudara, dimanapun juga ikut aja. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan memberkati saya dan juga saudara. Maka firman Tuhan bilang lagi, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu
Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Musa tidak sempurna, tapi ada orang-orang yang mampu yang Tuhan hadirkan di sekeliling Musa untuk membantu Musa. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ada saudara-saudara yang setia melayani Tuhan di tempat ini. Kalau mau dibilang, hampir saya bisa melakukan semua pelayanan yang ada di gereja ini. Tapi tidak mungkin saya yang jadi WL, jadi singers, jadi pemain keyboard, jadi guru sekolah minggu, jadi pendoa syafaat, jadi penerima tamu, jadi LCD, jadi kolektor. Kan tidak mungkin. Siapa yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus? Ya saudara-saudara. Ada amin? Berarti saudara ada di tempat ini, saudara bukan ada kebetulan, tapi Tuhan punya rencana supaya saudara bisa bangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi kalau ada yang bisa ngajar sekolah minggu, ngajar sekolah minggu. Ada yang mungkin suka banyak bicara, tawar diri jadi apa? Pendoa syafaat, supaya saudara ngomong banyak sama Tuhan. Saudara yang murah senyum, saudara bilang saya mau jadi penerima tamu aja. Jadi kita semua ini dipanggil Tuhan, minimal ada satu talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada orang yang Tuhan panggil jadi anak Tuhan yang modalnya nol, tidak ada. Minimal ada satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan anggap remeh talenta-talenta yang kecil dan jumlahnya mungkin hanya satu. Saudara pikir kerja guling-guling kabel ini mudah? Ini sulit loh. Kenapa? Karena berhubungan dengan strom. Kalau main musik langsung ini, saudara tekan-tekan aja, tidak ada strom. Tapi kalau bagian guling-guling kabel, saudara, itu pelayanan dan sangat berharga di mata Tuhan. Jangan main-main dengan pelayanan saya kecil ini. Kabel-kabel tidak dilipat dengan baik, kabel-kabel akan cepat rusak. Gereja akan kesulitan uang beli kabel terus. Tapi kalau ada orang yang pandai melakukan itu dan barang-barang terawat, itu pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi jangan saudara bilang, saya cuma pelayanan di depan gereja, cuma orang datang salam, selamat pagi, selamat pagi. Jangan saudara. Sebab saudara ada di tempat ini, itu saudara diutus Tuhan untuk membantu saya di sini dan bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Paulus punya anak-anak rohani banyak sekali, Timotius, Silas. Untuk apa mereka ada dengan Paulus? Bantu Paulus dalam melayani Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara merasa tidak bisa, Tuhan akan kirim orang-orang yang pandai yang ada di sekeliling kita. Mungkin dalam pekerjaanmu saudara pun juga tidak pandai seperti temanmu. Tapi ingat, Tuhan bisa pakai orang lain untuk bantu saudara mengerjakan tugas-tugas saudara. Karena Tuhan yang rubah kita, saya percaya, maka segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yesus datang merubah jalan kehidupan kita. Yang pertama, kita orang yang berdosa, tapi Tuhan rubah kita bisa menjadi pemimpin dan menjadi penyambung lidah Tuhan. Yang kedua, kita orang yang biasa, tapi Tuhan rubah menjadi orang yang luar biasa ketika ada di tangan Tuhan. Dan yang ketiga, saya dan saudara yang tidak mampu, tapi Tuhan kirim orang-orang yang mampu yang ada di sekeliling kita. Berarti Tuhan hadir saudara dalam hidup kita, bukan sekedar menyelamatkan kita, tapi Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini tugas saya dan saudara. Ayo beritakan kabar baik. Saudara nanti pergi selamat di teman-temanmu, jangan hanya pergi cari kue dan minuman aja. Seperti anak-anak SD yang bawa plastik isi makanan banyak. Tapi ketika saudara datang ke rumah temanmu, saudara sharing kehidupan. Sebelum pulang, doakan dia. Mungkin selama ini pendeta doakan dia tidak bertobat, tapi lewat doa saudara, dia bertobat. Amin. Jadi pakai momen Natal ini jadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita terpengaruh dengan dekorasi-dekorasi Natal aja di jalan-jalan, di gereja-gereja penuh dengan nuansa Natal. Tapi ingat, Yesus hadir untuk merubah jalan kehidupan kita.
Kita yang harusnya binasa menjadi tidak binasa. Kita yang biasa-biasa diubah Tuhan menjadi luar biasa. Tuhan punya rencana untuk kita dan juga untuk banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kemanapun saya berada, saya mau jadi garam dan terang dunia di tempat itu. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Amin buat firman Tuhan.